program ini tuh ingin memberikan edukasi gitu ya kan, tadi edukasi yang kita omongin terkait pendidikan penyalahgunaan narkoba dan kesehatan reproduksi untuk pencegahan HIV/AIDS pada remaja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Komisi Penanggulangan AIDS yang selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali tayang podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS, dan kebetulan kita mengundang beberapa tamu istimewa yang selama ini melakukan berbagai aktivitas kegiatan sosial dan kemanusiaan, terutama membantu Komisi Penanggulangan AIDS untuk menanggulangi penyebaran HIV di Kota Bandung. Nah, kebetulan sekarang saya ditemanin oleh Fani dan Ikai. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah gitu kan. Akang izin buka masker supaya suaranya lebih terdengar gitu ya, karena kita sudah berjarak. Oke, izin ya. Baik, untuk Fani sama buat Ikai nih gitu ya. Alhamdulillah nih. Gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gini, kebetulan pagi hari ini kita akan berbicara banyak hal tentang apa itu program hebat begitu ya. Karena terus terang saja program hebat ini kan sudah banyak mendapatkan apresiasi begitu ya. Terlebih lagi karena program hebat telah membantu pemerintah Kota Bandung, terutama Komisi Penanggulangan AIDS, untuk mengketutularkan informasi-informasi yang positif bagi kalangan generasi muda, terutama para peserta didik ya, di lembaga-lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan formal maupun informal begitu kan. Devani, sekarang kegiatan apa nih? Kalau sekarang sih sebenarnya kegiatan lebih banyak di program hebat ini di kantor ya sih, kantornya kan di dekat RSAS. Jadi lebih banyak kegiatan yang emang lagi ngejalanin program hebat. Sekarang kan versi online gitu, versi daring. Ya, betul. Jadi lebih banyak ngadain webinar ataupun sekarang juga kita lagi revisi modul. Alhamdulillah udah selesai juga. Jadi insya Allah tinggal cetak gitu, gitu lagi ya. mempersiapkan itu, dan kemarin sempat ada penelitian tambahan lah. Kalau Devani ini sebelum aktif di program hebat ini sebelumnya gimana sih dulu pendidikannya di mana? Kalau aku kan lulusan S1 Psikologi Unpad nih. Oh, Pak. Iya. Berarti concern banget itu urusan-urusan pada begini. Iya, kebetulan pas waktu kuliah juga emang sukanya sama tentang psikologi kesehatan, jadi perilaku sehat itu gimana. Jadi makanya pas ada pembukaan untuk kerja di Hebat tuh pengen banget masuk ke situ dan cocok gitu, alhamdulillah. Gitu. Terus kalau DKI sendiri sama? Di Psikologi Unpad juga? Sama psikologi Unpad, kita kebetulan banget ini suatu kebetulan sekelas juga dulunya, satu angkatan, satu kelas kayak gitu. Dan memang itu tuh pas sebenarnya kita tuh tahu program hebat kan pada saat kuliah. Waktu itu ada dosen kita terus cerita tentang program hebat, terus kayak kayaknya seru ya kerja di sana. Itu tuh kayak masih cuman kayak seru ya, cuma excited aja gitu kan. Terus taunya pas waktu udah lulus ternyata ada lowongan, dan kebetulan waktu itu pas baru lulus banget dan sebelum wisuda ada lowongan. Alhamdulillah ternyata diterima. Jadi kayak program hebat itu salah satu bisa dibilang tuh pekerjaan profesional pertama setelah lulus, dan sampai sekarang ya cuman di situ. Sangat menikmati betul. Sangat Tapi kalau seru aku banget. justru nggak lebih sepakat dengan istilah kebetulan ya, karena Allah itu nggak pernah menciptakan isi alam tata surya ini dengan kebetulan. Tidak ada satupun yang Allah tetapkan merupakan kesia-siaan. Berarti mungkin boleh jadi memang ini ketetapan Allah untuk memasangkan kalian untuk Soulmate banget. Jadi tahun berapa kalian lulus itu dari psikologi Unpad itu? Itu Februari 2017 lulus, Maret join Hebat. Jadi Ikai duluan baru aku, karena aku kan April 2017 terus baru masuk Mei. Gitu. Jadi emang tahu infonya juga dari Ikai dulu. Terus pas tanya-tanya Ikai masuk Hebat, wah aku juga pengen taunya terus. Jadi pada saat dulu waktu zaman kuliah dengan program hebat itu justru dari dosen gitu. Dari dosen, karena kan memang Hebat ini dulu dikembangkannya memang berawal dari penelitiannya dosen kita nih, dosen psikologi. Kemudian dulu itu kita dengan jadi Mbak Eka, tapi ternyata waktu itu Hebat ini dikembangkan gak cuma Mbak Eka aja, ada Mbak Eka, ada Mbak Rosi, mungkin Ibu Zahratul Hinduan ya kalau nama lengkap beliau, terus ternyata berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran seperti itu kayak. Karena kebetulan juga istri aku juga lulusan psikologi Unpad. Oh iya, Angkatan berapa nih? kolega. Kalau alumni kan jadinya bisa ketemu. Iya benar. Betul. Jadi gini, kalau misalkan tadi dapat info awalnya dari dosen ya di psikologi Unpad, terus kalian tertarik untuk bisa join dengan program hebat ini, sebetulnya apa sih yang menjadi esensi atau menjadi dasar pemikiran munculnya program hebat ini? Biar teman-teman di para pendengar podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung tahu betul gitu kan apa itu program hebat, terus kenapa sih program ini diinisiasi, bisa cerita nggak
Fani sama Ika. Coba cerita boleh. Awalnya sih kalau cerita waktu itu dari emang pengenalan hebat, memang awalnya ada penelitian ke remaja tentang perilaku sehat dan perilaku beresiko di remaja gitu. Ternyata hasilnya memperlihatkan bahwa sudah ada perilaku beresiko seperti juga perilaku beresiko seks, inisiasi seks usia dini seperti itu. Jadi terus juga kan hal itu bisa menyebabkan menuju ke tertularnya HIV/AIDS gitu, terinfeksi HIV/AIDS. Makanya ini tuh perlu diinisiasi sejak awal, dari remaja awal gitu, usia sekitar 13 tahun, supaya mereka tahu informasinya untuk menghindari HIV/AIDS gitu, terkena HIV/AIDS di usia mudanya nanti saat 20 tahunan gitu. Terus yang Fani tahu sendiri pada saat inisiasi program hebat ini muncul, diawali dengan sebuah penelitian, sebetulnya apa sih yang menjadi kekhawatiran, menjadi kegundahan para peneliti pada saat itu melihat fenomena anak remaja? Sejak tahun berapa itu penelitian itu dilakukan sampai munculnya program hebat ini? Kalau nggak salah 2009 ya Kak? Ya, mulai penelitian 2008-2009 itu udah mulai penelitian kan itu. Ada fenomena apa kayak kok sampai akhirnya para peneliti itu ini kayaknya harus ada program hebat yang diinisiasi sampai akhirnya dikeluarkan lalu dilakukan program penetrasi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk bisa mengganti lembaga pendidikan begitu kan, terutama dinas pendidikan di Kota Bandung, agar lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah menengah pertama begitu kan, agar anak-anak di usia dini itu bisa memperoleh informasi-informasi tentang perilaku hidup sehat begitu. Gimana sih fenomena apa pada itu? Jadi memang cerita, kalau awalnya kan tadi penelitian tentang perilaku sehat itu kan tadi memang ada, ternyata sudah mulai inisiasi perilaku beresiko. Terus ternyata ketika lihat datanya nih di Jawa Barat itu kan Indonesia tuh HIV-nya juga cukup tinggi, terus terlihat Jawa Barat dan Kota Bandung, dan pas dilihat data HIV/AIDS-nya itu tinggi di Bandung itu. Kemudian juga pas dilihat datanya terjadi pada usia-usia produktif sekitar 25, 24, 25, dan itu kan sudah positif HIV kan. Ketika dirunut kalau positif HIV-nya pada usia segitu, berarti mereka tuh kira-kira inisiasi untuk melakukan perilaku beresiko tertular HIV itu usia berapa nih gitu kan. Kalau lihat dari periode jendela HIV kan nggak langsung tiba-tiba melakukan perilaku beresiko terus HIV gitu, enggak kan. Jadi kan kayak gitu kan, berarti mungkin ya bisa jadi di usia ya paling cepat mungkin 23 lah, 24 atau 22 gitu kan. Kalau misalnya usia segitu sudah mulai bisa terinfeksinya, kira-kira mungkin istilahnya tuh inisiasi untuk melakukan perilaku beresiko itu sepertinya akan lebih lebih mudah lagi dari situ gitu kan. Jadi makanya perlu dibuat istilahnya tuh pendidikan yang komprehensif gitu, yang berkelanjutan, gak cuman kayak sosialisasi selesai gitu. Jadi perlu ada yang memang formal tapi juga istilahnya tuh berkelanjutan, yang sustainable istilahnya, untuk pencegahan si HIV ini melalui pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah kayak gitu. Jadi ya dibuatlah program hebat kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi Ikai cerita bahwa pada saat dilakukan penelitian itu ternyata yang terinfeksi HIV itu di usia produktif antara 24 25. Nah, kalau misalkan begitu, kalau akan boleh tahu dari hasil penelitian itu, berarti kalau ditarik mundur ke belakang, berarti inisiasi itu dimulai sejak usia berapa? Mungkin Fani bisa jelaskan? Kan kalau periode jendelanya itu 5-10 tahun ya Kang ya? Iya, betul. Nah, jadi kita juga memang kalau yang kemarin, maksudnya saya kan karena tidak ikut penelitiannya tapi saya mendengar ceritanya, mundur 10 tahun kita ambil, maksudnya kalau memang periodenya itu 10 tahun, jadi kita mundur 10 tahun. 14 tahunan. 14 tahun. Berarti anak kelas 2 SMP dong kalau gitu ya. Ya Allah, itu apa tuh? Dari hasil penelitian itu, inisiasi yang pertama kali dilakukan oleh mereka itu apa? Apakah perilaku seks berisiko atau misalkan penggunaan jarum suntik karena dia menjadi seorang penyalahguna narkoba, itu gimana sih yang hasil penelitian teman-teman itu? Kalau yang dulu tuh untuk lebih detailnya saya kurang paham, tapi kemarin tahun 2017 kita melakukan lagi penelitian, dan ternyata untuk tren saat ini kan sudah ada memang untuk perilaku beresiko seksual itu, perilaku seksual beresiko. Jadi anak ini mulai pacarannya maksudnya bukan hanya berpegangan tangan gitu, tapi juga ada yang sudah melakukan hubungan seksual gitu, ada juga yang maksudnya hal seperti berpelukan, berangkulan di sekolah itu biasa gitu.
Ini kan kalian kan generasi milenial juga nih gitu Iya. kan. Itu pada saat masa-masa kalian usia-usia segitu ngapain sih kan? Iya, tapi kan memang ya kalau Ini kenapa Akang nanya begini gitu ya? Karena Akang ingin membuat sebuah pemahaman kepada para pendengar KPR ini supaya ada komparasi. Nah ini ada komparasi yang adik-adik Akang yang hebat-hebat ini pada saat kalian dulu seusia 14 tahun kelas 2 SMP, kalian bergaulnya seperti apa coba? Karena gini loh, mohon maaf ya, Akang adalah generasi, Akang nggak mau sebut juga generasi kolonial, jadi mentang-mentang ada generasi milenial, Akang diberikan generasi kolonial. Zaman Akang dulu kecil gitu kan, itu yang namanya nyebrang jalan, nggak sengaja kepegang tangan temen lain jenis aja gitu. Ngaderek deg langsung. Wah, udah deg-degan gitu kan. Dapat surat padahal cuma surat nanyain kabar gitu kan. Kamu gimana, kabarnya baik nggak, besok sekolah mau datang jam berapa, kalau misalkan nanti pulangnya bisa bareng nggak pulang gitu kan, pakai surat-surat gitu. Wah, itu udah rasanya udah kayak apa gitu. Memang kalau zaman kalian seperti apa sih? Kalau Ini zaman beda kota nih sebenarnya. Kalau kita kan Cianjur, kalau aku Bandung. Cianjur. Sekarang nggak ada juga sih bedanya Iya. kota. Mau Bandung mau Cianjur, ternyata yang namanya pergaulan anak remaja kita nggak bisa lagi dibedakan oleh letak geografis. Iya. Betul nggak sih? Karena apa? Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang menyebabkan arus informasi itu semakin cepat diakses. Masya Allah, orang di ujung dunia aja sekarang bisa tahu kok berbagai aktivitas kegiatan di ujung dunia lain. Iya, gitu. benar. Iya, Jadi benar. nggak bisa lagi dibedakan antara satu kota dengan kota yang lain. Toh juga sekarang narkoba sudah masuk ke desa-desa kan? Betul nggak? Gitu Iya, kan? betul. Dulu pada saat masa kalian remaja gitu, apa sih yang kalian lakukan begitu? Kalau misalkan kalian melihat fenomena nih, ada anak-anak usia 14 tahun, anak kelas 2 SMP, malah dia sudah melakukan seks beresiko begitu kan? Kok bisa gitu loh? Sedangkan kalian dulu pada saat bergaul seperti apa? Coba akan tanya nih. Aku kan berarti SMP-nya. Kita SMP 2000, SMP itu 2007 sampai 2009 ya. Hebat kan 2010. Nah, kalau aku sih waktu itu SMP ya kayak biasa aja sekolah. Terus ikut eskulnya pramuka karena kebetulan eskulnya pramuka jadi sibuk. Jadi maksudnya nggak kepikiran tuh, maksudnya kayak ya kalau ngeceng-ngeceng teman ada lah ya gitu. Tapi memang nggak sempet kepikiran yang misalnya pacaran sampai yang gimana gitu. Terus karena juga kan mungkin kontrol dari orang tua juga cukup kuat ya, jadi ya hal yang kayak gitu tuh jauh banget gitu ya. Tapi memang mendengar cerita-cerita misalnya teman, ih si Eta cina nges ciuman, cina gitu kan, ih si Eta kan cina kayak ini orang Cianjur banget ya. iya gitu kan, itu kayak itu kan kalau di Cianjur kan nggak ada Di mana bioskop. dong SMA di mana? Aku SMA 1 Cianjur, SMP-nya SMA keren loh itu. Akan juga orang Cianjur soalnya. oh iya di mana? Iya, Akang lahir di Cianjur. Akang lahir di Cianjur, dulu Akang tinggal di Joglo. Oh di Joglo, aku juga rumahnya di Joglo. Oh, di Joglo. Oh, Cianjur juga. Kang Ida Cianjur juga, Masya Allah. Gitu. SMP-nya SMP 2 waktu itu pramukanya emang karena sibuk ya, jadi ya udah kalau aku sih kebetulan ya nggak kepikiran ke sana, cuman ngedenger tuh banyak. Kalau misalnya kayak kalau di Cianjur kan nggak ada bioskop, orang lain kan cucus nanti di bioskop. Nah kalau kita mah dengar itu di WC Kakak mau cucus nggak? Apa nggak Cucus cucus? kissing. Oh, cucusnya ciuman. Masa kartunya lah cucus gitu. gitu. Oh, cucusnya ciuman. Ya kalau bahasa kita anak-anak tuh kita. gitu. Kalau Kalau bahasa anak-anak berarti Akang udah lewat berarti. kelas 7 Kang, jadi waktu itu pernah kayak ada gosip kan emang ada salah satu apa ya teman-teman kita emang dia keren gitu ya, maksudnya banyak dikeceng ya, cokiber lah, cowok kita bersama gitu kan. Nah biasa kan kalau dinding sekolah berbicara teh gini kayak si Ita teh itu tahu di rumahnya pacaran gak ada mamahnya terus mereka cucus nah kayak gini gitu. Itu tuh ya maksudnya itu tuh kelas 7 loh, kelas 7 tuh berarti usia Itu bahasa cucus 12 bahasa tahun. gaulnya anak remaja di masa Enggak sih, kalian. biar lebih nggak frontal Iya, aja. biar tidak terlihat gitu kan, kalau ciuman rasanya gimana gitu ya, malu gitu didengar orang juga. Oke. Ini kan kalau orang tua Ini cerita Ika ini. Terus kalau misalkan ceritanya Fani gimana? sudah hampir sama juga Kang. Jadi kalau saya kan karena Dulu SMA mana sih? SMP-nya SMP 8 Bandung, SMA-nya SMA 3 Bandung. Oh iya. Ya, jadi waktu SMP SMA aman gitu, maksudnya pergaulannya nggak yang aneh-aneh banget. Dan Ya soalnya kalau di SMP berapa tadi? 8. SMP 8, SMA 3. Ya kapan mau ada kesempatan pacaran aneh-aneh gitu. Kenapa akan cerita nanya sama kalian begitu? Karena begini ya adik-adik ya. Tadi kan Ika cerita bahwa kan ada waktu. Orang saya eskulnya juga pramukanya juga ngabisin waktu. Belum lagi juga aktivitas kegiatan belajar. Kesimpulannya
kesimpulannya kalau misalkan ada usia-usia remaja yang melakukan hubungan seks berisiko itu atau dia menyalahgunakan narkoba, berarti ada yang salah dalam pergaulan mereka gitu. Ada yang salah dalam cara mereka mengekspresikan dirinya di usia mereka gitu. Betul nggak? Sepakat ya? Berarti kesimpulannya everything depend on self. Tergantung diri kita. Kita kan hidup itu pilihan dan proses gitu kan. Tergantung kita mau pilihan hidupnya seperti apa. Kalau misalkan kita ingin menggapai cita-cita yang tinggi, ya berarti kita juga harus susah-susah dulu dong. Nah itu kan yang diajarin di Hebat ini. Oh itu kan. Secara Akan bukan generasi kalian loh. Akan udah bisa nebak loh kayak di situ kan. Iya kan? Oke. Nah terus gini, kalau misalkan tadi udah cerita tentang penelitian ini diinisiasi karena muncul ada sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan karena ternyata usia anak-anak remaja dimulai dari kelas 2 SMP kalau usia 14 tahun ya, kalau misalkan kita lihat intervalnya dari usia 24 usia produktif yang sudah terinfeksi HIV. Terus sekarang hasil penelitian yang paling update nih tahun 2020, apakah resiko itu sekarang masih tetap di kelas 2 SMP atau sekarang sudah mulai sampai SD pun sudah ada melakukan? Justru lebih mudah lagi, Kang. Kemarin kita menemukan responden ternyata beliau tuh positif usia 17 tahun. Iya, positif HIV-nya 17 tahun. Terus ditanyakan dulu pengalamannya gimana? Ternyata memang dulu mungkin accident ya katakanlah mungkin pelecehan seksual gitu ya. Tapi ternyata di pelecehan seksual itu dia merasa enak jadinya dilanjutkan kayak gitu. Pelecehan seksualnya maksudnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada dia. Bukan, maksudnya orang yang lebih dewasa sesama jenis atau sesama jenis kebetulan. Berarti karena ini kalau oke terus. Dan usianya berapa coba, Kak? 10 tahun. Saat dia 10 tahun. Saat dia usia 10. Masih SD ya? SD lah 4-5 SD lah itu. Kelas 4 SD. Iya, jadi memang waktu itu dia kita cerita waktu itu ternyata 17 tahun terus dirunut kan gimana dulu cerita. Memang awalnya memang accident dulu dia pelecehan seksual, kemudian sama waktu itu sama orang asing memang waktu itu dia. Dia memang tinggal di mana kok bisa sama? Di luar Jawa sih, tapi memang waktu itu sepertinya dia memang agak jauh dari orang tuanya kebetulan waktu itu. Terus ternyata mendapatkan musibah mungkin ya. Tapi dari situ dia jadi kayaknya enak kayak gitu. Mungkin dia akhirnya menemukan kesempatan lain, akhirnya ya dilanjutkan. Nah itu usia 10 tahun. Tapi kita kemarin tuh ada juga itu kan sesama jenis ya, ada yang hetero juga, maksudnya usia 13-14 itu mereka sudah mulai, yang perempuan ya ini sudah mulai jadi pemandu lagu di karaoke dan sudah mulai untuk mau ditawar istilahnya sama kliennya kayak gitu. Jadi kayak miris banget ya usia segitu tuh udah. Karena mungkin kalau aku di Cianjur ya nggak waktu itu paparan terhadap kayak karaoke atau misalnya yang seperti itu kurang ya mungkin waktu itu. Oke, kalau di Bandung kan memang lebih banyak itu. Ini kebetulan nih banyak teman-teman aku orang Cianjur mau pasti dengerin podcast Akang nih gitu. Iya. Jadi Akang mau cerita nih. Salam buat sahabat-sahabat Akang di SD 6 Cianjur. Udah 6? Ibu udah 6. Oh, kan Ibu Jenab 1. Saya dipindahin ke Iya. Iya. Reunian nanti gitu. Oke, jadi kalau misalkan tadi Ika nyampaikan bahwa ternyata fenomenanya itu muncul di saat-saat sekarang lebih parah lagi ya. Ternyata ada anak-anak yang ketika sekolah dasar gitu ya, tapi juga mereka juga punya cerita di belakang itu semua ya, karena pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, lalu pada saat inisiasi itu muncul, lalu penelitian itu tuntas, kita mencoba melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang ada, tentunya sangat complicated gitu ya. Terus apa yang dilakukan oleh teman-teman di para peneliti ini? Ini para peneliti itu di bawah naungan fakultas mana nih? Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran atau Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran? Boleh cerita? Kalau dulu di bawah dosen, jadi dosen-dosen yang melakukan penelitian itu dari dosen psikologi. Oke. Tapi tadi Pak, maksudnya karena mungkin di psikologi ini belum ada yang pusat studi yang bisa menaungi untuk program ini atau intervensi terkait penelitian tadi perilaku kesehatan remaja. Makanya kerjasama dengan FK yang sudah ada pusat studinya, jadi di bawah FK program ini tuh. Tapi memang ahlinya itu juga ada dari psikologi, ada juga dari
kedokterannya. Jadi memang ini program kolaborasi banget. betul, Iya. kolaborasi banget Kak. Dulu kan awalnya tuh barengnya tuh sama Impact ya, yang dari Iya. program yang dari Eropa itu loh. Dulu tuh Iya. dorongnya dari sana, terus memang mereka ngadain berbagai penelitian tentang HIV dari mulai promotif sampai preventif sampai kuratifnya gitu ya. Nah, salah satu program hebat tuh masuk ke sana. Jadi memang di bawahnya di fakultas kedokteran kayak gitu ya. Mungkin dia secara pusat studinya dia sudah settle. Jadi pas awalnya tuh Unpad fakultas kedokteran, kemudian pusat studi TB HIV kalau dulu. Kalau sekarang kan diganti sama infeksi klinis ya. Tapi kalau itu keterkaitannya pada saat fakultas psikologi, di mana dosen-dosennya melakukan penelitian, tapi karena memang tidak ada pusat studi ya terkait dengan masalah HIV itu, karena memang adanya di fakultas kedokteran, lalu akhirnya fakultas kedokteran mengambil inisiasi di bawah naungan Universitas Padjadjaran. Nah, yang ingin akan tanyakan itu kaitannya dengan kolaborasi dengan pemerintah kota Bandungnya itu. Ini kan menarik gitu. Jadi buat teman-teman para pendengar podcastnya Komisi Perlindungan AIDS, saya atas nama Komisi Perlindungan AIDS juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran di bawah naungan Universitas Padjadjaran. Karena saya juga alumni Universitas Padjadjaran, kita mesti bangga dong ya sebenarnya. Kita ingin menegaskan bahwa program ini merupakan program yang hebat, karena judulnya aja hebat, berarti program ini mesti hebat betul. Tapi ngomong-ngomong nih, ini jangan-jangan para pendengar podcast KPA nggak tahu tuh ngomongin hebat dari tadi sejak awal kita ngomong hebat tuh apa gitu loh. Gimana bisa cerita? Mungkin tadi cerita dulu. Jadi hebat itu sebenarnya singkatan nih. Hebat adalah hidup sehat bersama sahabat. Oke. Nah, program ini tuh ya tadi inisiasi dari dari Fakultas Psikologi dulu, lalu bekerja sama dengan kedokteran. Lalu karena program ini tuh ingin memberikan edukasi gitu ya kan, tadi edukasi yang kita omongin terkait pendidikan penyalahgunaan narkoba dan kesehatan reproduksi untuk pencegahan HIV/AIDS pada remaja gitu. Nah, kita kerjasama dengan Disdik. Awalnya itu mau langsung ke anaknya, gimana sih? yang mau langsung kerjasama, jadi memberikan si program ini tuh pada siswa, tapi ada ada pembicaraan lah dalam Disdik bahwa ini nyangkutnya kita ini aja fasilitasi dulu guru BK-nya yang menyampaikan kepada siswa, jadi tidak langsung dari tim program hebat menyampaikan pada siswa, tetapi kita memampukan guru BK untuk menyampaikan si program ini di sekolah kepada siswa. Jadi guru tuh fasilitatornya, kita tuh istilah tuh kayak produsennya lah, yang bikin kurikulumnya, yang bikin metodenya, materinya seperti apa, kemudian guru yang menjadi fasilitator yang menyampaikan ke siswa. Karena kan memang kalau kita kan sumber dayanya sedikit ya, kalau misalnya si program ini ingin meluas, berarti kan kita juga sumber dayanya harus banyak, dan alhamdulillah didukung oleh Disdik melalui pemerintah Kota Bandung juga. Waktu itu masih zamannya pada Darusada ya waktu itu bahkan ya. Terus KPA Kota Bandung juga bantu gitu, termasuk yang membidani program hebat ini biar bisa istilahnya tuh advokasi untuk bisa ayo didukung. Itu dari KPA juga waktu itu ikut bantu untuk istilahnya tuh membantu program ini bisa berjalan di 40 sekolah di Kota Bandung. Sekarang udah 40 sekolah, dulu tuh masih 5 sekolah. Karena kalau misalkan kita bicara tentang secara kuantitas gitu ya, jumlah sekolah menengah pertama di Kota Bandung itu kan sekarang lebih dari 40. Iya, sebetulnya masih kurang. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita ingin melakukan kebijakan ini harusnya bisa dilakukan secara masif, karena program ini bukan program yang luar biasa. Tapi yang tadi menarik begitu kan, pada saat program ini diinisiasi dengan sebuah strategi kolaboratif gitu kan antara Universitas Padjadjaran dengan pemerintah kota, karena memang nggak bisa, akan ingin tegaskan ya buat Devani, buat DIK gitu ya, bahwa kita tuh nggak bisa sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita pengen melakukan suatu hal yang luar biasa, apalagi kita mengemban amanat untuk mensukseskan program hebat, ya kita harus berkolaborasi dengan orang-orang hebat gitu. Iya, betul-betul. Nah, orang-orang hebat itu antara lain ada yang di birokrasi, ada yang di dunia pendidikan, ada yang di dunia stakeholder. Kita sekarang sedang melakukan nih kebijakan hebat ini untuk menggandeng beberapa pemangku kepentingan, lalu juga beberapa stakeholder. Karena kalau misalkan kita kerjanya sendiri-sendiri, akan nggak yakin program juga bisa akan menyentuh kepada apa menjadi tujuan dan sasaran program hebat ini. Karena gini, pada saat tadi bicara, kita kan tadi bicara bahwa yang digandeng pertama kali itu adalah para guru-guru BK. Kalau dulu zaman akang tuh guru-guru BP ya. Iya. Apa sih BP sama BK itu bedanya apa sih? Dulu kan bimbingan apa sih BP? BK bimbingan personal. Apa kan? Bimbingan apa sih? BP. Pokoknya bimbingan personal ya, bukan? Bukan. Pokoknya dulu
dulu pada saat zaman Akang sekolah. Tapi takut aja kalau gue masuk ke ruang BP. Akang dulu masuk ke ruangan BP karena Akang siswa yang baik. Wow, luar Karena biasa. siswa yang baik selalu dipanggil ke guru BP, so ngasih tahu siswa yang nggak baik. Jadi intel. Gitu kan. Karena gue akan ketua OSIS gitu kan, ada ketua OSIS juga gitu. Jadi sekarang kan ganti namanya bukan guru BP ya, tapi guru BK, bimbingan konseling ya. Nah, memang pas banget sebetulnya program hebat itu masuk kepada guru-guru BK. Kita memberikan berbagai informasi-informasi update terkait dengan program penanggulangan HIV, tapi juga dengan strategi ketuk tular melalui pola atau metode pembelajaran usia dini, begitu kan? Kalian sepakat nggak, Devani dengan DIKI, kalau misalkan sekarang masih ada orang berasumsi bahwa pendidikan seks usia dini itu terkesan gitu kan kayak kok lebay banget sih bicara anak ini tabu gitu. Sepakat nggak sih? Enggak lah. Enggak ya. Karena harus justru dari awal. Anak usia dini itu justru harus kan? Harus. Sepakat, coba cerita deh kacamata kalian tentang pendidikan anak usia dini itu. Dengan fenomena yang kalian sekarang ini kan kalian kan sebagai seorang pelaku, kalian sebagai seorang aktivis di bidang kemanusiaan begitu. Jadi pendidikan seks usia dini itu kan kalian tadi katakan bahwa itu merupakan hal yang sangat strategis, krusial, maka itu malah harus diketutularkan. Persepsi kalian tentang pendidikan seks usia dini itu seperti apa? Penting banget ya, penting banget. Bahkan dari mungkin awal si anak itu sudah mengenal dunia, orang tua pun harus sudah mengenalkan dengan pendidikan seksual. Mungkin kata-katanya nggak langsung, iya aku mau ngajarin kamu pendidikan seks, nggak kayak gitu ya mungkin, tapi ya lebih dikenalkan seperti kalau anak-anak tuh dikenalkan, oh kamu perempuan, kamu laki-laki, tentu disesuaikan dengan usianya dan budaya kita gitu kan. Kamu perempuan, kamu laki-laki, ini yang kamu punya di dalam tubuh kamu, itu misalnya saudara kamu laki-laki yang punya di tubuhnya, terus ada yang boleh disentuh, ada yang tidak boleh disentuh. Kan kalau misalnya kita juga di agama Islamnya diajarin misalnya kamar dipisah kalau perempuan laki-laki usia berapa kayak gitu, terus misalnya tentang menstruasi kalau mimpi basah kalau sudah mulai beranjak dewasa gitu. Itu sih, jadi memang harus dari awal, cuman mungkin ya tidak bahasanya mengajarkan pendidikan seks kan itu kayak mungkin masih kaget gitu, tapi secara halus aja pada sebetulnya itu tuh pengenalan itu tuh pendidikan seks gitu. Berarti dari seks awal. edukasi itu sebetulnya adalah introducing terhadap alat reproduksi. Iya, termasuk salah satu. Ya. Bahasannya sebenarnya luas banget. Ya, jadi pendidikan kesehatan reproduksi itu nggak cuma berbicara tentang hubungan seksual perempuan laki-laki, nggak cuma itu gitu. Itu tuh lebih holistik lagi, lebih banyak, dan ada secara biologisnya, sosial juga, psikologisnya kayak gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan tadi Devani sama Deka menyampaikan bahwa sekarang baru penetrasinya melalui kebijakan antara pengelola program hebat dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, lalu kita mengundang para guru-guru BK, lalu kita mengetuturkan informasi tentang metode pembelajaran. Tapi kayaknya ke depan kalau misalkan kondisi pandemi ini sudah berakhir, kayaknya bagus juga ya kalau misalkan kita lakukan sosialisasi langsung datang ke sekolah-sekolah gitu kan. Itu memang kita lakukan. Sudah kita lakukan juga sebetulnya. Jadi ada hebat goes to school gitu. Jadi kita ada waktu kemarin kita sempat ngadain juga di 10 atau lebih ya sekolah, kita datang, kita ngasih maksudnya materi-materi yang mungkin belum mereka dapatkan di hebat, tapi kita merasa perlu karena kan revisi modul yang sekarang kita tuh menambahkan juga beberapa topik yang up to date gitu ya di saat ini, seperti internet, media sosial, karena kan itu sekarang digital banget ya. Kita tambahin itu, sebelumnya belum ada. Terus juga kita tambahkan tentang batasan diri dan persetujuan. Saat ini kan maksudnya banyak orang yang kayak banyak pelecehan seksual yang terjadi pada anak ataupun remaja gitu kan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa ketika ada orang lain gitu, sebenarnya mereka juga tidak mau megang pahanya atau misalnya megang bagian yang sensitif dan privat gitu. Mereka diem aja karena mungkin dia nggak paham gitu bahwa ini tuh suatu pelanggaran batasan fisik, batasan dirinya yang nggak boleh disentuh sama orang lain. Oh, sekarang modul itu sudah dilengkapi oleh itu. Bagus kalau gitu. Terus juga kita tentang bullying kita masukin juga ya, karena sebelumnya belum ada. Jadi dan memang sangat sangat up to date dengan kondisi kekinian begitu ya. Berarti kalian sepakat dong kalau begitu yang namanya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama informasi membawa implikasi semakin banyaknya generasi-generasi instagramable gitu ya. Istilahkan ya, bukan instagramable bukan, tapi instagramable. Selalu orientasi itu directly aja langsung. Jadi kalau misalkan nggak susah payah pengen ujuk-ujuk jadi orang sukses, udah begitu kan gitu ya. Karena kan generasi digital itu kan kayak model begitu, jadi mereka tuh selalu berpikirnya tuh
menafikan yang namanya proses, mereka orientasinya hasil gitu aja ya. gitu, ya kan? Nah, di situ di modul yang sekarang ini dikembangkan ada bahasan-bahasan itu. Ada banget. Bagaimana mensikapi alat komunikasi gitu kan? Iya, betul. Okay. Jadi kan memang tuh kita kan asalnya tuh kita ada 20 topik dibagi 10 topik semester 1 semester 2 seperti itu kan. Nah, sekarang tuh kan kita itu penambahan modul tuh berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi kita ke sekolah-sekolah, dari FGD terhadap siswa, FGD terhadap guru, terus terhadap observasi kan kita nanya ke siswa gimana sih program hebat, terus mereka bilang oh ini seru banget, refreshing banget dibanding pelajaran-pelajaran yang lain kayak gitu kan. Sekarang kan metodenya BK-nya masuk ke kelas gitu. Iya. Karena gini, kenapa akan nanya begitu? Guru pengalaman akademik kan pengalaman kalian juga. Namanya guru BK kapan masuk kelas? Betul nggak sih? Iya benar. Guru BK itu kan ada di ruangan tertentu. Malah kalau kita dipanggil ke ruangan tertentu ya kan malah kita stres duluan gitu kan. Belum masuk ke ruangan BK aja udah stres. Iya, gitu. kayak deg-degan gitu. Guru BK-nya masuk ke kelas. Iya. Oh berarti kesimpulannya kalau begitu mereka punya jam pelajaran, punya jam pelajaran dong. Iya. Jadi sebetulnya kan BK seminggu berapa kali deh? Kalau misalnya BK itu kan minimal tuh 1 jam pelajaran di sekolah ya untuk jam BK-nya sendiri. Tapi alhamdulillah tuh beberapa kepala sekolah juga mendukung program ini. Jadi kayak oh ya deh kalau misalnya ada jam kosong boleh aja isi sama hebat gitu. Jadi memang ada sekolah-sekolah yang mengkhususkan jam khusus hebat. 1 minggu mungkin ada 1 jam pelajaran di tiap kepala sekolah juga mendukung untuk program hebat ini gitu. Jadi kayak wah seneng banget gitu. Terus kan ketika nanya ke siswa juga ini tadi ya materinya tuh relate banget nih sama kehidupan kita sebagai remaja. Terus ditanya kira-kira ada yang kurang nggak, terus mereka minta sekarang kan Kak katanya internet tuh lagi lagi booming banget kayak gitu, jadi tambahin lah materi internet, apalagi misalnya kan sekarang banyak pornografinya yang kayak gitu ya, paparan-paparannya, terus bullying kayak gitu. Terus ada yang tambah batasan diri juga dari fenomena yang terjadi kayak gitu. Jadi kan kita tuh gak cuma ngebahas tentang materinya doang, tentang cashflow, tentang narkoba, tapi kita juga mengajarkan life skillnya seperti bagaimana cara menolak kalau misalnya coba kasih contoh misalnya ini para fansnya podcast saya tahu gimana sih cara nolak gitu, gimana coba cara nolak gimana? Sebetulnya tadi ya perlu paham dulu kita tentang kayak penolakan ini kan kita tahu tentang diri kita, apa sih yang kita suka, apa yang kita nggak suka, terus juga bagaimana kita suka diperlakukan seperti apa. Kita harus paham dulu diri kita. Ketika kita betul-betul memahami diri kita, apa yang kita suka, apa yang tidak suka, dan kita percaya gimana ya. Kadang kan orang itu tidak mau menolak karena takut pergaulannya nanti dijauhin sama orang, apalagi kan masa remaja ya kan ya. Itu kan perkembangan sosial gitu, bahwa dia tuh pengen memperluas pergaulannya, ingin diakui oleh teman-temannya. Kalau bahasanya kata Maslow itu limit ya. Jadi dia butuh penghargaan, butuh aktualisasi diri. Kalau misalkan dia nggak gaul, jadi nggak anak gaul gitu kan, merasa tertinggal oleh teman-teman seperti itu. Perasaan-perasaan itu yang perlu sebetulnya dikesampingkan dulu, bahwa bukan berarti ketika kamu menolak sesuatu, teman kamu tuh ya akan serta-merta meninggalkan dan kamu sama sekali nggak punya teman. Teman kamu sebenarnya masih banyak. Maksudnya itu ya, cari pergaulan yang baik, karena memang pergaulan yang baik yang sehat akan mengarahkan kita untuk melakukan perilaku-perilaku yang positif juga gitu. Ketika misalnya mereka tuh paham tentang bagaimana pergaulan yang baik, paham tentang dirinya mereka pasti akan bisa untuk menyampaikan apa yang mereka mau, mereka inginkan, mereka butuhkan, bisa menyampaikan juga secara asertif. Kalau istilahnya di hebat tuh ada komunikasi, kita ajarkan komunikasi asertif, bagaimana si siswa ini bisa menyampaikan apa yang itu mereka butuhkan, mereka asertif inginkan. Itu terminologi gimana sih? Jadi asertif itu kan jadi komunikasi teh ada yang agresif. Kalau agresif teh kayak pengennya marah-marah gitu, apa pesannya teh gak nyampe, pokoknya mah marah-marah, saya teh emosi gitu kan ya. Ada yang pasif, kalaupun misalnya dia aku tuh pengennya dia tuh ngerti, maksudnya bisa memahami aku, kalau aku marah dia tuh diem dulu atau apa. Kalau pasif mah mau dia nerima aja perlakuan buruk orang, mau dimarahin mau diapa, itu pasif. Dia tidak menyampaikan apa yang dia rasakan, dia pikirkan gitu kepada orang lain. Kalau asertif ini idealnya Kang, di mana dia tuh bisa menyampaikan secara baik-baik apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan kepada orang lain. Gak bikin orang lain tersinggung. Betul. Dan nggak ingin menang sendiri Kak. Kalau agresif kan ingin menang sendiri. Saya harus menang dari egosentris. Kalau asertif nggak gitu. Misalkan gini ya, kita simulasi nih gitu ya. Gimana cara menyampaikan yang baik begitu kan, untuk bisa menjelaskan bahwa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar
masing-masing individu gitu kan, bahwa saya tuh nggak suka kalau misalkan seandainya kamu bersikap di luar daripada ekspektasi. Itu seperti apa sih cara nolak, gimana ini biar para penggemar podcastnya kita bisa tahu nih, terutama kalangan generasi berencana Kota Bandung. Terus kemarin juga akan undang teman-teman dari Mojang Jajaka Bandung. Ini banyak loh, segmen kita juga banyak anak-anak muda yang nonton gitu kan. Seperti apa coba cara pendekatan asertifnya itu gitu? Misal aku nawarin rokok misalnya sama kamu yang di Jakarta. Van, minah rokok. Mikir dulu kan ceritanya nih Kak, karena bingung. Aku tadi juga bingung, ada jeda. Oh mikir. Briefing dulu. Apakah ini saya mau menerima bulatan batin dulu, karena ini teman baik, tapi dia nawarin hal yang negatif gitu. Van, cobain rokok enak. Aduh, punten Kak. Aku tahu kamu tuh teman baik, tapi ini tuh bukan sesuatu yang benar. Kan kita udah belajar juga di Hebat kalau awal dari narkoba itu juga salah satunya bisa dari rokok. Tapi ini teh cuman coba-coba mah sekali mah nggak akan ketagihan. Duh, jangan gitu. Sekali-sekali nanti kalau keterusan kan bisa jadi nggak bagus juga. Kamu mah nggak friend, kamu akan teman lagi sama aku lah, nggak mau diajakin ngerokok. Yaudah tuh juga kamu momen sama yang lain, kamu sok alim. Nggak apa-apa, aku kalau kamu bilang so alim, kamu juga nggak apa-apa kalau mau ninggalin aku juga, nggak temanan sama aku juga nggak apa-apa. Oh yaudah tuh, udah. Tapi semoga kamu sehat-sehat aja ya, jangan lanjut untuk merokok terus. Aku cuma ngingetin nanti kalau kamu butuh juga aku bakal bantuin kamu. Tapi kalau kamu ngajak merokok aku nggak bisa deh kayaknya, maaf ya Kai. Ya udah kayak gitu Kak. Jadi maksudnya dia menyampaikan bahwa apa yang dia tahu itu maksudnya nilai dia tuh dia sampaikan apa yang dia tahu bahwa nggak bagus rokok itu seperti apa yang mungkin dia udah tahu. Mungkin kalau misalkan untuk pergaulan anak milenial sekarang hal semacam itu juga luar biasa pergolakannya gitu. Betul, mengambil sikap seperti Devanya kan juga nggak mudah gitu. Iya kan? Terus kalau misalkan gini, udahlah kalau misalkan kamu nggak mau gaul sama kita mah udahlah saya tinggalin aja, bisa kata kayak tadi gitu bisa kan. Terus udah gitu ditinggalin bener sendirian, coba bayangin coba kamu iya pasti. Iya bener pasti. Sedih juga ya. Iya. Akhirnya saya ada teman di SMA yang lain gitu ya. Mungkin kan kalau itu ekstrem ngerokok kan, kalau sekarang kan banyak misalnya kayak cobain waktu SMP misalnya cobain make up yuk, terus kan dia aku mah belum mau pakai make up misalnya, terus kayak cobain nongkrong yuk di mana gitu kan, terus kayak aku mah nggak nyaman nongkrong kan, itu kayak yang receh-receh. Cobaan ngajakin make up gitu juga, itu juga salah satu ini juga ya. Misalnya terus kayak nongkrong kayak gitu kan, terus kayak pacaran kayak gitu, pacaran aja kamu, terus kayak aku punya nilai kata orang tua aku misalnya kamu boleh pacaran tapi teman-teman pada pacaran, misalkan itu lumayan pergolakan batin banget ya kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak punya pacar akhirnya ngerasa diri bahwa aduh kenapa ya gue nggak laku kayak gitu, dibully abis gitu kan. Oke. Jadi memang ternyata ya masa kalian sama masanya akan juga sama, ada sih bully cuman dulu belum ada istilah bullying gitu kan. Tapi hal semacam itu ada gitu kan. Jadi kalau misalkan ada anak nggak nongkrong di kios dulu ya, akan zaman generasi akan itu ada istilahnya kioser gitu ya. Anak kios. Tahu nggak anak kios gitu ya, nongkrongnya di kios gitu, disebutnya kioser. Kalau nggak gabung di situ kayaknya nggak gaul banget gitu kan. Terus kalau misalkan pada saat itu nggak mabal gitu kan, nggak keren gitu kan. Udah gitu kalau misalkan nggak bawa makanan dari kantin ke dalam ruangan kelas saat pembelajaran gitu kan, nggak keren. Jadi hal-hal kayak gitu yang aneh-aneh justru disebut keren gitu kan. Jadi sekarang kita rubah gitu kan, cara memandang kerenisasi itu bukan seperti itu. Iya nggak sih, sepakat ya? Berarti kerenisasi itu bukan hanya semata-mata bahwa kalau kita nggak gaul di tempat tongkrongan kita nggak dikenal keren gitu kan. Justru sekarang kalian ngalami nggak pada saat generasi kalian nih, kalian punya teman-teman zaman SMP, zaman SMA yang mereka tidak mengambil pilihan seperti yang kalian pilih hari ini gitu kan. Kadang-kadang kan kalau reunian, kadang-kadang kita suka melihat ada kawan kita gitu kan, ternyata dia nggak lebih percaya diri dibandingkan pada saat dia masa sekolah dulu gitu kan, karena ternyata dia tidak bisa menggapai cita-citanya dibandingkan kita yang dulu nggak dianggap keren. Sepakat nggak itu? Iya, ada beberapa yang seperti itu. Ya kan, makanya faktanya begitu gitu kan, betul nggak sih? Gitu kan, jadi pada saat kita dulu dianggap nggak keren karena kita nggak bergaul di tongkrongannya mereka gitu kan, tapi pada saat reunian beberapa tahun kemudian justru kita yang nggak gabung di tongkrongan itu malah kita lebih sukses
dibandingkan yang nongkrong di tongkrongan. Banyak kan kejadian macam begitu. Nah sekarang berarti kalau bicara hidup itu pilihan dan proses, ya tinggal milih mau suksesnya pada saat nanti sudah selesai sekolah atau suksesnya dianggap keren pada saat di pergaulan sekolah, kan gitu ya, benar nggak? Nah mungkin modul-modul itu juga bisa, kayaknya menarik ya kalau misalkan pandemi ini udah berakhir, nanti bareng sama Akang ya kita go to school, go to school. Kalau misalkan tadi baru tingkat SMP gitu kan, terus tadi DKI bilang juga bahwa sekarang fenomenanya sudah ada di tingkat sekolah dasar gitu. Kayaknya anak-anak kelas 6 SD yang sudah mau masuk ke SMP, bahwa program hebat ini juga harus diketuturkan informasinya pada saat mereka mau naik SMP, supaya mereka nggak confused, mereka nggak culture shock gitu kan pada saat mereka masuk ke SMA, pada masuk ke SMP, kok gaulnya kayak begini nih, ya nggak sih? Gitu kan? Karena kalau misalnya kita tuh waktu itu pas mau dibuat program hebat ini di mana ya gitu, kayaknya kalau SMA, kayaknya SMA mah udah telat lah istilahnya, anak-anak pergaulannya udah banyak gitu, terus udah mungkin juga mereka sudah punya nilai-nilai yang mereka pegang sendiri gitu. Kalau terus kayaknya menurut lagi SMP nih paling gede, karena mungkin sebenarnya kalau mau tuh dari SD, cuman mungkin secara teknis kayaknya SD tuh masih agak sulit untuk dilaksanakan. Akhirnya yang diambil tengahnya ya SMP ini, karena apalagi SMP tuh baru masuk masa puber gitu kan, anak-anak tuh lagi gemes-gemesnya gitu ya sih gitu. Jadi kayaknya SMP nih cocok banget program hebat ini tuh disampaikan. Apalagi kan tadi ya terkait yang soft skill juga, kalau tadi kan cara komunikasinya. Nah sekarang tuh juga di program hebat tuh diajarkan juga bagaimana kita membuat keputusan terhadap sesuatu gitu, bagaimana memecahkan masalah. Kan tadi kayak godaan-godaan dari teman itu kan masalah ya, terus kita tuh bagaimana sih akhirnya memecahkan masalah itu, terus kita mau ngambil keputusan gitu. Nah itu tuh kita diajarin di program hebat. Terus di program hebat juga selain misalnya ngajarin tentang tadi kesehatan reproduksi, kita juga diajarin tentang cita-cita gitu. Jadi mereka tuh apa sih cita-citanya gitu, bagaimana sih mereka tuh cara menggapainya. Jadi kalau misalnya mereka istilahnya tuh berbuat yang agak menyimpang tuh balik lagi goals mereka apa gitu kan. Sekarang tuh banyak yang kayak couple goals gitu misalnya, atau misalnya my future goals apalah gitu-gitu ya. Itu tuh mereka juga ngelihat cita-cita aku kesini nih, jangan sampai masa muda aku tuh merusak cita-cita aku nanti kayak gitu. Jadi kayak ada remnya lah istilahnya gitu. Jadi mereka tidak hanya dikasih info tentang kesehatan reproduksi, tidak juga dikasih info tentang alat reproduksi, lalu implikasi dan sebagainya, tapi juga mereka dituntut untuk bisa memahami betul pada saat mereka mengambil sebuah keputusan dalam menjalani hidupnya, gitu kan, bahwa kalau kalian ingin sukses, gitu kan, berarti pilihan hidup kalian juga harus diawali pada saat masa mereka di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai masuk perguruan tinggi, gitu. Nah terus kalau misalkan seandainya tadi disampaikan dalam bentuk modulnya itu dalam bentuk buku pelajaran, atau juga bisa dibuka di link-link website, atau bisa juga dibuka di aplikasi apa gitu, bisa dijelaskan supaya ini para penggemar podcastnya KPA juga bisa tahu gitu kan, supaya nanti mereka juga bisa dapat informasi. Tidak hanya, kan saya yakin ya, akan yakin nih, ini banyak orang tua yang nonton podcast ini juga pengen tahu gitu kan, kalau misalkan seandainya program hebat ini hanya dipahami oleh anak-anak peserta didik saja, kan justru harus ada bentuk interaksi yang mutualisme, baik itu antara si peserta didik, guru pendidik gitu kan, termasuk orang tua sebagai orang tua peserta didik, supaya juga orang tua juga bisa bisa mengguidance anak-anak itu dalam menjaga pergaulannya, mengambil pilihan hidupnya, menggapai cita-citanya. Gimana sih mereka bisa dapat itu semua? Kalau modul ini emang kalau untuk di sekolah tuh buku isi kan. Tapi karena sekarang juga udah ada PJJ dan sekolah daring, kita juga sedang mengembangkan untuk ini tuh bisa di-download. Maksudnya kita tadi juga kan udah mau melebarkan sayap nih ke semua SMP negeri di Kota Bandung. Jadi juga kita menyiapkan ada bentuk PDF-nya, nanti bisa di-download. Website juga sedang kami kembangkan untuk website hebat. Kita juga sebenarnya lebih banyak, maksudnya saat ini sih masih banyak di Instagram. Jadi mungkin juga yang mau, ada remaja-remaja yang mau kepo tentang apa sih yang dikerjain program hebat, itu juga bisa cek Instagramnya di @hebat_unpad. Lalu juga kalau untuk ke orang tua, kita juga ada YouTube-nya sih ya. Kita juga kan kemarin sempat ada webinar, itu webinar guru dan webinar remaja. Itu sebenarnya asik-asik juga sih topiknya, mungkin orang tua juga bisa melihat apa aja sih sebenarnya yang anaknya dapatkan gitu ya, ngobrol sama tim hebat. Dan kemarin kita juga udah ada kolaborasi sama Pandawa ya, program dari Disdik yang ke orang tua.
mungkin baru tahun depan akan program hebat menyampaikan juga ke orang tua apa sih sebenarnya yang anak-anaknya dapatkan gitu di program hebat, supaya orang tua juga bisa memahami apa sih sebenarnya urgensi dari pendidikan ini diberikan ke anaknya gitu. Ya, jadi kalau misalkan Devani tadi bicara tentang beberapa media sosial yang bisa diakses untuk berinformasi, karena kebetulan saya hostnya podcastnya KPA, kalau pengen tahu banyak tentang program hebat, jangan lupa like, comment, share, subscribe ini podcast. Iya, benar. Betul nggak sih? Iya. Kalau misalkan sebelum masuk ke Instagramnya program hebat, masuk dulu ke podcastnya KPA supaya dapat banyak inspirasi, banyak informasi tentang berbagai program-program yang sekarang ini sedang dijalankan. Devani, Deikai, aduh luar biasa ya. Hari ini kita ketemu banyak hal yang tadi kita diskusikan, dan satu hal akan bersyukur masih banyak, dan akan yakin banyak banget, bukan masih banyak banget generasi-generasi muda seperti kalian yang memiliki kepedulian untuk senantiasa berbagi kebajikan dan kebaikan buat banyak orang. Karena seperti yang Rasulullah bilang gitu kan, orang yang paling mulia di mata Allah, di mata Tuhan itu adalah orang yang bisa menebar manfaat kebajikan dan kebaikan buat banyak orang. Nah, mudah-mudahan saja aktivitas yang kalian lakukan ini bisa juga menginspirasi banyak generasi muda lainnya untuk melakukan hal yang sama. Tapi satu hal, akan atas nama Komisi Penolongan AIDS juga ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan terutama untuk Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan semua para pengelola program hebat Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan semua orang-orang yang selama ini memberikan kepedulian terhadap upaya untuk penanggulangan HIV di Kota Bandung. Baik, para pendengar, para penonton, dan para penikmat podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS, itu tadi obrolan santai kita. Mudah-mudahan banyak menginspirasi. Dan satu hal, mungkin ada tagline-nya, ada keynote-nya, ada jargon. Hebat abdi pisan ya. Hebat abdi pisan. Gimana coba? Ya? Hebat abdi pisan gitu. Apa gimana? Abdi pisan. Oh gitu, Gue banget gitu. Coba lagi, satu lagi. Dari kayak ininya. Hebat abdi pisan Lagi yang gitu. belum ngomong dah. Oh iya. Ulangi. Hebat abdi pisan Oke, teman-teman, para penggemar Komisi Penolongan AIDS Kota Bandung dengan podcastnya, itu tadi obrolan santai kita dengan teman-teman dari program Hebat Kota Bandung. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Kita ketemu lagi di podcast KPA yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.